Salam berjumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati. Salam inovasi. Hari ini saya akan memaparkan tentang kebakaran atau api yang disebut dengan fire protection and fire prevention, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan perlindungan dan pencegahan kebakaran. Sedikit saya berbagi pengalaman dan ilmu yang pernah saya miliki, yang saya peroleh baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan saya ingin berbagi dengan saudara-saudari semua. Sebelum saya teruskan, mohon Bapak Ibu subscribe terlebih dahulu. Atas subscribe-nya saya ucapkan banyak terima kasih. Apa itu bahaya kebakaran? Bahaya kebakaran itu lumrah kita kenal, adanya api, adanya bahan-bahan terbakar, baik yang disebut dengan flammable atau combustible material, jadi mudah menyala dan mudah terbakar. Ini sudah saya presentasikan kurang lebih 3 minggu yang lalu, 2 bahan ini. Di rumah, di tempat kerja, di industri atau di tempat lain, haruslah selalu kita waspadai akan terjadinya kebakaran. Kebakaran itu bisa disebabkan karena satu, banyaknya bahan mudah terbakar, flammable atau combustible material tadi. Ada mesin-mesin di situ, mesin-mesin itu menggunakan bahan bakar, baik bahan bakar gas maupun bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah proses-proses pengecatan, reaksi bahan kimia, proses produksi, dan sebagainya. Asal muasal terjadinya teori api. Teori api ini ada yang disebut dengan teori klasik atau disebut dengan segitiga api atau triangle of fire, di mana pembentuk api itu harus ada 3, yaitu bahan mudah terbakar, fuel, disebut fuel di sini, kemudian oksigen, udara mengandung oksigen kan, kemudian ada percikan atau panas. Yang dalam keseimbangan ketiganya, pada titik tertentu terbentuklah api. Segitiga pembentuk api ini yang disebut dengan tadi triangle of fire, segitiga api. Sesungguhnya yang terbakar itu pada umumnya hidrokarbon, bereaksi dengan oksigen dan panas maka membentuk api. Kalau saya misalkan hidrokarbon itu adalah CH4, bereaksi dengan oksigen panas, maka sisa pembakaran adalah CO2 dan H2O, air dan panas. Terjadinya api itu tidak terlepas dari teori probability secara ilmiah yang disebut dengan AND atau OR gate. Jadi ada logic AND atau dan itu dalam bahasa Indonesia, atau logic OR atau. Nah, yang terjadi di sini logic AND. Jadi harus ada oksigen, N, dan panas, dan fuel. Nah, maka terjadi api. Kalau 2 tadi unsurnya saja atau 1 saja, tidak mungkin terjadi api. Jadi teorinya, probability-nya adalah N gate. Nah, ini ada diagramnya. Fire ada 3 di bawahnya, oksigen, heat, dan fuel. Pakai teori N itu gini bentuknya, maka ketiga-tiganya bersatu itu disebut dengan N-gate dan akan terjadi api, fire. Dengan perkembangan selanjutnya, ada teori yang terbaru yang ditemukan lagi. Api itu ada unsur keempat disebut dengan tetrahedron of fire, yaitu ditemukannya unsur keempat, yaitu adanya rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Jadi udah terbakar sedikit, ada lagi bahan bakar yang terbakar, merantai terus. Jadi itu disebut dengan chemical chain reaction. Nah, disebut dengan tetrahedron, maka sekarang unsurnya ada 4, heat, panas, oksigen, fuel atau bahan bakar. Yang keempat adalah chemical chain reaction. Bisa kita lihat di diagram yang saya lampirkan di sini.
Perlu kita ketahui sedikit dulu prinsip-prinsip penyebaran panas itu. Dalam teori fisika, ya yang pertama disebut dengan conduction. Jadi conduction ini api itu menyebar, spread of heat spread along material metal. Jadi panas itu bisa berjalan di metal, ya, seperti metal, mengalir. Panas mengalir sepanjang material logam. Yang kedua disebut dengan convection, spread such media liquids and gases. Jadi melalui media cairan atau gas, itu panasnya mengalir dari situ. Yang ketiga disebut dengan radiation, from reflected, transmitted, absorbed. Jadi dari pancaran, transmitted atau pantulan, ya, reflected, pancaran dan penyerapan. Contoh-contoh example source of ignition. Jadi contoh-contoh sumber panas atau percikan itu adalah waktu kita mengelas, welding spark. Kemudian grinding, waktu menggerinda, atau terjadi statik elektrik. Statik elektrik ini misalnya gesekan dua benda yang berbeda, terjadi elektrik statik di situ. Atau fluida juga, fluida di dalam pipa itu bisa terjadi statik elektrik. Yang selanjutnya electric spark, ya, percikan dari steker lampu, misalnya alat-alat tools kita yang dari listrik, spectacle, dari kabel-kabel yang terbuka, ya, bisa juga. Yang selanjutnya overheat bearing. Jadi ada bearing overheat karena dia berputar terus, bisa overheat. Atau hot machinery, terjadi panas berlebihan dari bearing itu. Kemudian panas juga bisa terjadi karena friction, gesekan. Atau panas bisa terjadi dari chemical reaction, reaksi kimia. Panas bisa juga terjadi karena reaksi kimia, oxidation. Dan panas bisa juga terjadi dari bakteria dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh sumber panas yang bisa menyebabkan kebakaran. Sebelum kita memadamkan api, ada bagusnya kita mengetahui klasifikasi api. Jadi api itu nggak satu jenis saja. Menurut NFPA, National Fire Protection Association, pasal 88, mereka membagi 4 kelas. Ada juga standar lain membagi 5 kelas. Tapi NFPA ini membagi 4 kelas. Kelas A, kalau yang terbakarnya adalah selulosa, ya. Kita tahu selulosa itu seperti kayu, katan, plastik, dan karet. Kemudian kelas B, api kelas B, bahan yang terbakar adalah flammable liquids, cairan yang udah nyala, atau gas, LPG, hidrogen, kerosin, metanol, etil ether, dan yang lain-lain. Kemudian api kelas C adalah bahan yang terbakar adalah energized electrical. Jadi kenapa electrical ini masuk? Bukan elektrikal yang sudah mati, jadi aliran listrik itu masih berjalan karena ada energize di situ, ya. Itu masuk kelas C. Seperti dari equipment motor, dari ruang control room yang mesti kemudian yang mesti nyala, kemudian motor, wiring, generator. Kemudian kelas yang terakhir menurut NFPA adalah kelas D. Bahan yang terbakar adalah metal yang mudah terbakar, seperti bubuk magnesium, bubuk aluminium, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu klasifikasi api, maka kita harus membenamkannya dengan media yang tepat. Nah, kalau yang terbakarnya itu kelas A, paper, wood, cotton, rubber, plastik tadi, maka kita bisa memadamkannya dengan foam, busa, atau loaded stream, jadi air bertekanan, dry chemical, kimia kering, atau air sendiri. Jadi untuk kelas A ini air boleh, yang lain-lain juga boleh. Kemudian api kelas B itu terdiri flammable combustible liquids, flammable gas, grease, rubber, plastik, LP gas, kerosin. Nah, untuk memadamkannya ini boleh kita pakai bromo trifluorometan atau karbon dioksida atau kimia kering, dry chemicals, foam juga boleh,
Air juga boleh, tapi airnya ini harus bertekanan. Jadi kalau nggak bertekanan dia masih nanti ada nggak sempat dia memadamkannya ya. Jadi harus full press, disebut dengan loaded stream. Kemudian kelas C, energized electrical. Nah ini tadi masih ada energized kan di situ, pasti nggak boleh pakai air nih, karena listrik itu pengantar arus ya. Yang boleh dipadamkan kalau energized ini adalah bromo trifluorometan, karbon dioksida boleh, kimia kering boleh. Jadi kalau basah-basah kan nggak boleh kan. Nah. Kemudian kelas D. Kelas D ini tadi kan metal-metal yang mudah terbakar, misalnya magnesium powder, aluminium powder, titanium, zirconium, natrium powder. Nah ini juga nggak boleh pakai air. Yang lain-lainnya juga kurang disarankan, tapi disarankan pakai special powder dan pasir bahkan. Nah, jadi spesifik ini untuk metalnya. Jadi kalau metal terbakar dengan temperatur tinggi 1000 derajat misalnya kita pakai air, ini danger itu. Airnya nanti mengurai menjadi H2O kan tadi mengurai menjadi oksigen dan H2, justru menjadi hidrogen, berbahaya. Jadi itu tidak disarankan pakai. Mari kita lihat prinsip-prinsip pemadaman kebakaran. Prinsip-prinsip yang pertama adalah disebut dengan cooling, pendinginan. Kita melakukan pendinginan jadi tidak terbakar. Misalnya ada gedung terbakar di sini supaya tidak menyebar ke sini, kita dinginkan ya. Kemudian yang kedua disebut dengan smothering. Smothering itu memotong, menyelimuti pasokan oksigen dengan memberi foam tadi karbon dioksida. Jadi smothering disebut. Yang ketiga disebut dengan starvation, yaitu mengurangi konsentrasi bahan terbakar. Jadi bahan terbakarnya kita kurangin sampai batas-batas yang tidak terbakar. Kemudian yang keempat, prinsip pemadaman kebakaran adalah dilution. Dilution adalah memadamkan api dengan meniupkan inert gas, jadi gas-gas yang tidak bereaksi dengan gas lainnya. Misalnya nitrogen boleh, CO2 ya. Makanya banyak dipakai orang CO2 di control room, di mana-mana. Itu bisa kita gunakan untuk memadamkan. Baiklah, kita mengenal sedikit sarana-sarana yang umum dikenal dalam penanggulangan kebakaran. Jadi yang biasa kita lihat ada portable fire extinguisher. Kalau bahasa Indonesia juga disebut dengan APAR, alat pemadam api ringan. Di dalamnya itu banyak jenis-jenisnya, ada foam, ada dry chemical, ada CO2. Kemudian disebut dengan fixed phase extinguisher, bisa dry chemical, bisa foam atau media lainnya, itu fix. Dia nggak boleh bergerak-gerak ya. Kemudian ada automatic sprinkler system. Jadi yang kalau kita jalan-jalan di mall itu kita lihat pipa-pipa merah, terus di ujungnya itu ada kayak bunga, itu namanya sprinkler ya. Nah itu ada yang wet system, ada yang dry system. Jadi kalau wet system di dalamnya itu selalu ada air bertekanan. Nanti kalau ada api, ada gelas pecah di depannya itu atau timah terbuka, maka air menyemprot sendiri dengan tekanan. Karena airnya itu diberi pertekanan di pompa di belakang sana ya, di sumbernya. Ada yang dry, jadi setelah terbakar baru ngalir air. Kemudian ada yang disebut dengan standpipe. Jadi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada pipa-pipa tegak merah ya, di industri minyak dan gas itu banyak tuh di sekitar pabrik itu disebut dengan standpipe. Kemudian ada hose system, nanti di situ ada box untuk tempat gulungan selang ya, dibuka padamkan. Kemudian ada juga disebut dengan fire brigade. Jadi pemadam kebakaran yang pakai mobil mereka jalan. Kalau ada kebakaran satu tempat, mereka datang untuk melakukan pemadaman. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat deteksi. Jadi sebaiknya memang kita deteksi dulu sumber-sumber api ini ya. Jadi kalau udah terjadi pelan atau panas saja sudah harus dideteksi. Jadi yang pertama disebut dengan smoke detector. Jadi
deteksi kalau ada asap di situ ya. Misalnya orang merokok saja dia alarm dia. Jadi kalau dia ada ruangan yang dipasang alarm smoke jangan merokok di situ, bisa terjadi alarm ya, karena sensitif. Kemudian ada yang disebut dengan heat detector. Jadi heat detector ini mendetek panas. Jadi misalnya tadi kita set di ruangan ini, temperatur di ruangan itu 25 ya. Kita set dengan alat instrumennya berapa kita mau. Heat rise namanya. Jadi naik temperatur, nah baru alarm dia. Ya, kemudian ada namanya flame detector. Jadi detektor udah nyala. Jadi di langit-langit itu ada terbakar dia ya, flame. Sekali pakai itu biasanya, nanti diganti kalau udah terbakar. Tapi itu berfungsi sebagai detektor juga. Masing-masing alat detektor tersebut haruslah dihubungkan ke suatu panel kendali ya. Itu yang kita lihat, ada board kendali pada ruang kendali, bahkan disambung ke control room sehingga secara menyeluruh semua alat deteksi yang dipasang di berbagai lokasi itu bisa dimonitor. Orang menunggu di situ 2-3 orang, remote ya, dia tahu nanti di daerah-daerah mana terjadi api yang bisa langsung orang langsung datang situ, atau di situ ada kita pasang otomatis alat untuk memadamkannya. Selanjutnya saya akan menutup pertemuan ini dengan summary. Yang pertama adalah tidak semua api dapat dipadamkan dengan air atau water. Untuk itu kita haruslah mengetahui klasifikasi jenis api terlebih dahulu, sehingga kita dapat memberangkatkan api dengan media yang sesuai dengan kelas apinya. Jadi ini perlu saya beritahu. Jadi api itu tidak satu jenis. Ada 4 jenis tadi berdasarkan NBPA. Kemudian 4 cara metode memberangkatkan api, yaitu cooling, smothering, starvation, dan dilution. Yang terakhir, berbagai cara deteksi dan alat penanggulangan bisa juga kita gunakan. Seperti tadi saya jelaskan tadi, alat-alat deteksi. Kemudian alat deteksi itu bisa kita sambungkan secara otomatis ke alat pemadamnya. Demikianlah tentang fire protection dan fire prevention ini kami sajikan secara sederhana. Kiranya bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian. Atas segala perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.